Iya. Ya Allah. Dari Parung. Parung Bogor. Terus di sini? Di Subang itu berangkat Senin pagi sampai Jumat. Sampai Jumat? Iya. Atau kos atau gimana? Atau bolak-balik? Enggak bolak. Oh, ada rumah dinas. Subhanallah, jauh sekali ya. Itu berapa kilometer Pak Dadang? 97-an lah. Nggak nyampe 100. Saya merinding loh. Hampir 100 kilometer ya. Demi siapa Kang Dadang? Pak Dadang? Demi anak-anak. Luar biasa sekali. Keren banget tim krunya podcast Multatuli bisa menghadirkan sosok Pak Dadang, guru yang sangat inspiratif sekali, tidak terhalang oleh jarak demi mencerdaskan anak bangsa ya Pak Dadang ya. Betul. Di podcast Multatuli membincang seni tradisi dan budaya, kita langsung ngobrol, seru banget soalnya. Saya suka banget nih hal-hal yang seperti ini. Mungkin mudah-mudahan ini bisa menginspirasi orang lain juga yang semoga. Boleh ya saya sedikit colek orang-orang yang membatalkan kewajibannya karena jarak. Nah, mungkin Pak Dadang juga pernah dengar ya berita itu ya. Ada beberapa yang akhirnya berhenti atau mengundurkan diri karena jarak. Tapi sosok Pak Dadang beda. 97 km beliau tempuh demi mencerdaskan anak bangsa. Wah, luar biasa banget. Pak Dadang ceritain dong gimana kok bisa sampai dari Parung Bogor ke Subang. Itu jauh banget. Sejak awal ya. Ya. Di 2009 saya awal tugas ke itu langsung ditugaskan ke Subang atau bagaimana Pak Dadang? Jadi setelah tes pengumuman SK membawa saya ke tanah Subang, ya, tepatnya di Kampung Cigaclung, Desa Subang. Nah, di 2009 itu kami ada 8 orang. 8 orang ditugaskan di sana di SMP 1 atap 3 Subang. Oh, jadi di SMP ya? Iya. Pak Dadang ya? Iya, SMP 1 atap 3 Subang. Kemudian berjalan waktu terus berkurang dan hari ini tinggal saya sendiri dari 8 orang itu. Subhanallah. Tapi luar biasa perjuangan Pak Dadang. Memang sudah punya keinginan untuk jadi guru atau bagaimana Pak Dadang? Ya sebetulnya sih awalnya ya mengalir saja gitu kan. Jadi tidak terlalu punya keinginan buat menjadi seorang guru ya, menjadi PNS di pedalaman. Tapi kan karena mungkin ikut tes kemudian lolos ya, dijalani gitu. Oke, dan alhamdulillah ya sampai saat ini. Sudah berapa tahun Pak Dadang berarti? 13 tahun. 13 tahun. Dengan jarak seperti itu nggak masalah ya Pak Dadang ya? Nggak masalah. Keluarga di Parung ya, jadi ya ditinggal. Support tapi ya. Alhamdulillah. Nah, Pak Dadang ini guru apa sih? Saya guru mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Wah, berat. Jadi emang udah ngajarin itu, makanya sosok Pak Dadang patut untuk kita teladani. Guru digugu dan ditiru ya Pak Dadang ya. Deh boleh ceritain Pak Dadang, cerita Pak Dadang. Tadi kan sudah sampai menerima SK ya Pak Dadang ya. Tapi saya yakin dari sebelum menerima SK ke penerimaan SK itu kan juga banyak prosesnya tuh, ya kan? Iya, proses ya. Setelah tes kemudian pengumuman dan dapat SK. Mungkin nggak prosesnya gitu aja. Oh, jadi Pak Dadang tuh langsung aja gitu, enggak ini dulu. Enggak ngajar honorer dulu gitu. Oh, dulu pernah di sana saya itu di Bogor ya. Boleh diceritakan Pak Dadang. Ya saya mengajar di Bogor itu sampai dengan 2009 ya. Kemudian pindah ke Lebak ya, tempatnya di SMP 1 Subang dan sampai sekarang ya alhamdulillah masih dipercaya oleh pemerintah kabupaten untuk tetap tugas di sana. Selama di sana memang banyak orang yang terheran-heran juga. Saya juga heran loh Pak Dadang loh. Kenapa bisa masih tetap bertahan di sana? Gitu kan. Ya kalau misalkan kalau pindah itu kan juga ada
faktor lain, betul. faktor luar Betul, kan betul, gitu. Sementara menjalankan tugas ya faktor kita sendiri gitu. Betul, Jadi betul. saya jalani dengan dinikmati saja. Iya. Tapi bisa ya Pak Dadang ya? Oh bisa. Bisa. Justru saya malah bingung kenapa ada orang yang tidak bisa. Nah. Untuk yang satu itu. Oke lah, kita hargai keputusannya Pak Dadang ya. Oke. Tapi saat ini saya sedang berbicara dengan Pak Dadang yang bisa menjalankannya. Nah, lulusan tahun berapa Pak Dadang untuk bisa jadi seorang guru? Iya, tahun berapa tuh? 2000-an ya? 2000-an. Iya, kemudian waktu itu di universitas mana? Di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta. Di Jakarta. Sudah memang mengambil pendidikan kewarganegaraan. Iya. Waktu itu. Oke. Dan langsung ya, coba mengajar. Jadi mengajar di Bogor, kemudian ada pengumuman penerimaan CPNS di Kabupaten Lebak. Formasinya ada 15 waktu itu memang langsung pilih Kabupaten Lebak. Iya. Karena apa? Karena memang linear dengan background pendidikannya atau bagaimana? Linear, kemudian peluangnya banyak 15. Itu jadi pertimbangan. Kalau di Bogor ketika itu paling 1 atau 2 ya yang guru yang dibutuhkan di sana. Sementara di sini hampir semua mata pelajaran dan masing-masing 15 guru. Jadi peluangnya besar. Jadi makanya Pak Dadang Bismillah lah gitu ya saat itu. Atau waktu pas proses CPNS-nya sudah punya bayangan bakal diterima atau bagaimana Pak Dadang? Justru tidak ya. Justru nggak Pak Dadang? Tidak, justru hampir saja saya tidak mendaftar. Cuma karena orang tua, kakak-kakak juga udah coba aja dulu, meski jauh. Jalani aja ya, alhamdulillah berhasil. Lolos dan sampai saat ini bisa bertahan di bumi Multatuli. Keren banget. 97 km ditempuh ya. Itu kalau semisal berangkat dari Parung jam berapa? Ya kalau hari Senin itu kan upacara ya. Betul. Saya dari Parung itu jam 4 subuh. Jam 4 subuh atau biasanya jam 4 kurang 10 kurang 5 gitu. Pokoknya jam 4 sudah posisi di jalan. Nah itu kemudian subuh berhenti di pom bensin di daerah Cigudeg sekitar jam 5 ya sampai Cigudeg. Kalau jalan sepi kan kalau pagi itu. Nah dari sana sampai sekolah, dari Cigudeg sampai sekolah itu ya jam 7. Pas sampai sekolah kita membariskan anak-anak. Naik motor? Bermotor. Karena medannya yang pertama jalan ya, jadi naik gunung, turun gunung. Yang paling memungkinkan ya sepeda motor untuk sampai ke lokasi. Oke. Saya speechless loh bener. Pak, nih saya yang maksudnya ke daerah Serang atau ke Pandeglang aja sudah terbayang luar biasa, pegal sekali. Bapak sampai, wah. Mungkin karena cinta kali ya. Ya memang sudahlah gitu, kalau sudah pekerjaan bertemu dengan passion, cinta ya sudah, jadi apapun dilaksanakan ya Pak ya. Oke. Dan itu juga tuntutannya Pak Dadang untuk mendidik anak-anak ya Pak ya. Iya, jadi ya mungkin banyak faktor kan kenapa kita harus jatuh cinta. Nah salah satunya masyarakat atau anak-anak di sana itu miskin dengan motivasi sangat rendah motivasinya awal saya datang ke sana. Jadi dari sana yang saya coba angkat itu ya semangat. Oke. Tahan ya Pak, tahan. Segmen 2. Setelah videonya Pak Dadang yang satu ini ya, di segmen 2. Sebentar. Kita
sih udah biasa ya Pak Dadang ya. Sudah biasa. Umat muslim kan memang jam 4 subuh mah ya sudah lah gitu. Tapi yang saya bikin bangga tuh, wah itu berarti 3 jam dengan kendaraan. Iya 3 jam kalau pagi itu 3 jam. Kalau malam itu lebih masuk gelap gitu ya. Emang macet nggak ada kan? Tidak ada titik macet ya itu. Kalau pulangnya malah biasanya lebih lama, bisa sampai 3,5 jam gitu. Karena kan banyak titik-titik. Betul. Iya. Karena kan itulah ya pokoknya jalan ke Subang kan yang saya tahu. Ini di dalamnya loh, bukannya ke dalam lagi. Iya. Dari jalan ujung aspal itu sekitar 7 kilo. Jalan naik gunung turun gunung. Ada sih di VT, ada ya di VT kita. Ya sih, saya nggak bisa ngebayangin Pak, udah Pak. Kadang-kadang saya aja yang masuk jam 6 pagi itu jarak di rumah 10 menit gitu, tapi masih aja kayak aduh gitu. Saya terbayang Pak Deden. Pak, gimana cerita sekolah di sana Pak? Tadi kan katanya memang misi motivasi ya, semangatnya kurang gitu. Bisa Pak, kenapa seperti itu Pak? Mungkin budaya di sana ya, jadi menikah muda, kemudian tidak lama menikah bercerai. Kenapa bercerai? Ada kasus alasannya kenapa bercerai waktu itu dia baru kelas 2 SMP berhenti, kemudian menikah. Beberapa bulan kemudian bercerai. Alasannya teka pakai kumitoha. Alasannya itu. Ya. Oke. Cerai lagi. Nah, kemudian juga yang sekolah tuh ya mereka masih awal-awal beranggapan bahwa yang sukses itu untuk orang kota, orang kampung, sekolah, nunggu jodoh setelah sekolah selesai menikah, ya usaha kerja. Tapi ada beberapa alumni yang tidak mau sekolah, kemudian bekerjanya di Malaysia. Gitu. Jadi banyak cerita tentang wahnya Malaysia mungkin ya. Betul. Jadi mereka tertarik dan tidak mau melanjutkan sekolah. Oke, gitu ya Pak ya. Tantangan sendiri Pak selama 9 tahun itu apa sih Pak? Bapak tantangannya Pak? Ya, apa ya kalau ditanya mengenai tantangan, tapi yang jelas saya berusaha untuk selalu bisa hadir ya di tengah-tengah anak-anak. Karena ya itu ada beban ketika saya tidak hadir, khawatir mereka nakal. Jadi gini, beberapa tahun yang lalu ya, itu sering beberapa kali anak berkelahi dengan temannya, biasalah. Tapi di tahun itu memang intensitasnya agak sering. Itu karena ada anak yang itu. Jadi kasus itu ya memaksa saya harus tetap hadir. Iya, karena memeras pikiran juga gimana caranya nih. Iya, Pak Dedeng dasarnya kan memang guru kewarganegaraan juga ya. Jadi ada kewajiban Pak Dedeng di situ untuk mendidik anak-anak ya Pak ya. Oke. Terus ini Pak, ada berapa murid di sana? Sampai dengan terakhir ya, tahun ajaran terakhir itu ada 86 siswa dari 3 kelas. Kelas 7, 8, dan 9. Ada 86 siswa. Iya. Jadi satu kelas tuh maksudnya kelas 7 aja gitu. Iya. 7, 8, 9. Iya, masing-masing satu kelas. Tiap rombel itu satu kelas. Oh, kalau di kota kan banyak ya Pak ya untuk tiap level satu kelas. Iya, betul. Tapi kalau di sana 86 siswa saja. Iya. It's okay buat Pak Dadang. Enggak masalah. Masalah ya. Iya. Aduh. 86 siswa. Di sana Pak Dadang mengajar kewarganegaraan ya Pak ya? Iya. Anak-anak antusias nggak? Iya, antusiasnya mereka ya tidak atau antusias atau tidaknya mereka tergantung kita. Ketika kita bisa tampil prima di depan kelas, ya, mereka senang. Gitu. Tapi ketika kita capek, malas-malasan ya, mereka juga ada ya terbawa situasi itu. Tapi saya selalu berusaha manis di depan mereka. Walaupun di belakang banyak beban itu ya Pak. Tapi harus bisa tampil sedemikian rupa demi anak-anak murid ya Pak ya. Sesayang itu Pak sama anak-anak murid Pak? Iya,
Eh, jadi mungkin ini ya, saya kan keseharian di sekolah, pagi, siang, sore di sekolah gitu. Jadi ya interaksi kami dengan siswa ya. Karena seringnya itu ya mungkin mereka suka cerita tentang kondisinya gitu. Kita jadi pendengar dengan baik dan mungkin di sana gitu. Dan alhamdulillah tahun ini saya merasa bangga ya. Ada lulusan di sekolah kami di SMP 1 3 Sobang itu lolos di PTN 3 orang. Lolos ya Pak ya di PTN, wah luar biasa, alhamdulillah ya Pak. Iya, tahun ini 3 orang, SMP-nya di SMP 1 atap 3 Sobang, kemudian SMA-nya di SMA 1 Sobang ya, kemudian tes dan lolos di perguruan tinggi negeri. Membuktikan bahwa walaupun sekolahnya di dalam tidak menjadi halangan untuk masuk PTN ya Pak ya. Ya. Oke, Pak Dadang, suka duka dong. Apa ya? Apa? Sukanya aja kali ya. Oh, dukanya justru nggak ada. Justru ketika saya ditanya duka, hampir tidak menemukan. Serius Pak? Serius? Kok bisa ya? mungkin memang Pak Dadang sudah diri dalam hati ya Pak ya. Mungkin kalau duka ya bisalah satu mah. Apa tuh Pak Dadang? Apa tuh? Jadi kadang-kadang ya ketika misalkan ada satu waktu kita harus menginap sendiri di kantor ya, atau di rumah. Karena memang dinas. pedalaman ya Pak ya. Iya. Oke. Jadi di serasa sepi gitu. Dan kadang-kadang mikir juga, hayang mutasi. Gitu. Tapi sinyal bagus nggak Pak ke sana Pak? Jaringan itu maksudnya? Di sana ada WiFi. Oh ada ya? Ada WiFi 2 tahun terakhir ya. Oh sudah disediakan oleh pemerintah? Jadi ada anten yang dikelola oleh masyarakat, mungkin perusahaan ya. Kemudian kita dapat akses dari sana. Oh alhamdulillah ya. Oke, karena kan mau tidak mau itu penting ya Pak ya untuk proses pembelajaran ya Pak ya. Sekarang kan pekerjaan juga kan memang banyak lewat sana ya. Jadi lomba-lomba juga. Jadi ketika jaringan bermasalah ya, bermasalah proses gitu. Tapi ya itu tadi listrik sering padam, jadi juga kendala. Oke, sekalian curhat Pak. Ya mudah-mudahan didengar oleh pihak terkait ya Pak ya, gitu. Jadi bisa memberikan problem solving lah gitu ya Pak ya. Terus apa ya Pak? Ya itu di internet juga karena akses putus gitu. Jadi kalau ketika hujan di mana gitu kan, mungkin di sana ada anten yang menyambungkan ya ke lokasi kami. Terus juga sering masalah padam gitu. Nah itu kemudian juga bencana alam ya, misalkan tiang listriknya roboh kadang-kadang 2 hari 3 hari ketika tiang listrik roboh ya karena longsor. Nah itu bisa 2 hari kita tanpa penerangan gitu. Tapi memang sudah lebih baik sih daripada awal kesana dulu. Hampir 2 tahun tanpa penerangan. Serius Pak? Ya di 2009 hingga 2012. Februari 2012 baru ada jaringan listrik dan di sana baru bisa menikmati listrik dan segalanya. Ada jaringan dan itulah ya Pak ya. Menikmati batu es. Oh iya betul batu es ya Pak. Itu kita katakan dukanya lah ya Pak ya. Berarti dukanya Pak Dadang sebagai guru nih guru di pedalaman itu adalah infrastrukturnya lah ya gitu ya Pak ya kita katakan. Kalau sukanya Pak? Sukanya ya. Jadi meski di pedalaman, dulu di tahun 2015 kita pernah juara tingkat nasional ya, meski di peringkat ketiga. Kriya bambu. Kriya bambu. Ya, juara 3 tingkat nasional. Ya. Berarti mengalahkan SMP yang ada di ibu kota gitu Pak? Iya. Tepuk tangan dong. Pada meski saya bukan tidak terjun langsung ya, tapi ikut juga bangga anak-anak saya bisa merasakan atmosfer perlombaan di ibu kota. Waduh luar biasa. Dan saya lebih senang lagi ketika dia bercerita menginap di hotel berbintang 5. Terbayang oleh saya betapa antusias ya. Dinginnya sih sama, cuma fasilitasnya kan beda. Dingin di Sobang di Cigajlong mungkin sama dengan dingin di kamar hotel ya. Jadi fasilitasnya beda. Ketika dia mengulang-ulang cerita itu, buat saya semakin bangga. Oke. Seneng lah. Itu sukanya ya Pak ya, melihat anak didik Bapak berhasil ya Pak ya. Dalam bidang apapun yang penting berhasil itu sudah menjadi bahagianya Bapak ya. Iya. Anak berapa Pak di rumah? Putri
2. Ada 2 ya Pak ya. Jadi serasa melihat anak sendiri lah gitu ya Pak ya. Oke. Sebelum saya mengakhiri perbincangan ini ya Pak ya. Pernah ya sih Pak kepikiran aduh pengen mutasi? Pernah. Ya apalagi sebagai kita, manusia yang normal pasti pernah ya Pak ya. Kita ingin keluarga juga ingin lebih dekat, ya. gitu kan, bisa setiap hari berinteraksi dengan keluarga. Tetapi ya itu tadi di awal saya sampaikan bahwa penting harus didengarkan oleh orang-orang yang berkendala dengan jarak nih daripada yang langsung. Gimana Pak? Ya ingin dekat dengan keluarga pastinya. Tetapi itu tadi kan yang saya sampaikan di awal ada faktor luar kan, gitu. Jadi keinginan kita itu ya harus juga keinginan orang yang punya kebijakan tentang itu. Jadi ya mudah-mudahan bisa ke tempat yang lebih dekat. Tetapi kalau memang kemungkinan terburuk misalkan tidak, nikmati saja. Nikmat itu kita yang menciptakan. Setuju banget Pak Dadang, setuju. Kalau bukan dari diri kita mau deket juga kalau kita nggak bahagia tetap aja nggak bahagia, gitu kan ya Pak ya. Betul. Tapi walaupun berapa ratus kilometer pun jarak kita tempuh, kalau kita bahagia menjalaninya bahagia, gitu kan ya Pak ya. Berarti memang dari niat ya Pak ya. Oke, betul. Terima kasih Pak. Sama-sama. Sudah berbincang dengan saya, sempat beberapa kali membuat saya speechless. Karena saya baru berhadapan langsung dengan orang yang tidak masalah dengan jarak gitu. Jarang ada sosok yang tidak masalah dengan jarak ya, kalau bukan karena niat dan ketulusan hati untuk mengabdi kepada negara dan juga mencerdaskan anak bangsa. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi generasi muda lainnya untuk menjadi sosok Pak Dadang yang lain di tempat yang lain yang lebih jauh lagi ya Pak ya. Saya yakin Indonesia kan luas ya Pak ya. Sabang Merauke ya. Betul. Butuh pendidikan yang merata ya Pak ya. Mudah-mudahan bisa membuka hati semua orang yang menonton podcast ini. Terima kasih Pak Dadang. Sampai jumpa di lain kesempatan ya. Dan terima kasih juga untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak, DAK Museum Lutatu tahun 2022 dan Kemendikbudristek. Pak langsung pulang ke Bogor nih. Iya. Naik kereta apa gimana? Iya, kereta.